Nah, ketika kita berubah di dalam menyampaikan kajian-kajian keagamaan tak sesuai dengan yang diharapkan oleh mereka, itu biasanya mereka satu persatu keluar. Kadang-kadang minta izin. Kan Iya, kadang-kadang ngantuk gitu, ngantuk. iya, Jadi iya, ya iya, karena yang disampaikan itu tidak memenuhi kriteria mereka. Sedangkan mereka ini sudah mengatakan tolabul ilm. iya, Ya betul. begitu sudah dia kan kalau di Salafi ada pengajian begini Ustaz. Hmm, Setiap kali ada pengajian Salafi, itu biasanya teman-teman itu kan bawa buku, catatan dan sebagainya. Ada nggak iya, pengajiannya orang lain bawa buku catatan? Nggak ada. Karena mereka menganggap ketika ada kajian-kajian begitu itu dianggap pesantren oleh mereka. iya, Masya Allah, Ya, betul itu, di Ustaz. sini perbedaannya makanya terjadi perubahan. Begitu disampaikan ceramah kepada Ustami itu berubah seluruhnya. Caranya berpakaian, caranya sholatnya dan sebagainya. Karena mereka merasa itu pesantren. Lah justru pesantren tidak dirasakan pesantren itu sekarang. Iya, Nah, itu Ustaz. Jadi di sini perlu memang manajemen manajemen pendidikan itu mengelola manajemen pendidikan yang berbasis keagamaan dan metode dakwah yang benar gitu. Itu baru bisa didengar oleh semua orang. Nggak ada kebencian menurut saya. Tidak ada orang tidak mau pengajian. Itu tergantung siapa juga yang ngaji. Nah itu sudah saya buktikan. Jadi sudah iya, saya buktikan. Mereka ini memang menilai siapa si penceramah itu sih gitu. Dilihat tuh penceramahnya. Lah, coba lebih banyak kualitas ceramahnya, bobotnya, atau lebih banyak omong-omongnya gitu. Cerita ngalor ngidul mana-mana gitu. Nah, iya, kalau cerita-cerita begitu, memang teman-teman Salafi kabur gitu. Nah, karena iya benar mereka ya. setiap hari mendengarkan ceramah itu bobot. Jadi bobot itu ceramahnya berbobot, lalu dicatat. Ketika berbicara bab imam sambil dicatat dan sebagainya. Dan ada tindak lanjutnya, follow up-nya ada. Nah, yang pengajian kita umumnya tidak begitu. Selesai ngaji, selesai di situ juga, nggak ada tindak lanjutnya lagi gitu. Kalau di Salafi kan selesai ngaji sekarang, besok berubah. Coba semuanya, bagaimana umatnya para ustadz Salafi dengan umatnya di luar Salafi. Itu berbeda. Jauh perbedaannya. Mereka kalau umatnya di luar Salafi sedang ngaji, pasti main-main ke pengajian. Benar itu. Iya, Jadi banyak ketawanya, Ustaz ya. iya banyak ketawanya, banyak candanya dan sebagainya. Bahkan ya seperti sampai saya bilang, ngapain kalau ceramah cuma bikin ketawa? Ngundang Jojon sama saja kata saya waktu itu. Jadi itu juga salah satu yang membuat banyak dari kalangan ya para dai-dai tadi itu yang lain itu tadi itu ketika eh, pengajian-pengajian salafi itu semakin digemari dan diminati karena tadi itu isi kualitas dakwahnya itu lebih syarat dengan muatan ilmu, akhirnya dibuatlah labeling-labeling dan juga difitnah dan bahkan cenderung mau dibubarkan dan lain sebagainya. Jadi saya rasa itu juga bagian daripada tantangan dakwah para orang-orang salafi ya, Ustaz ya. Iya. Ustadz Tapi itu pernah ini Ustadz dengar dulu itu penceramah sejuta dai. Siapa? Yutadai, Zainul Abidin bukan? Zainuddin MZ. Iya, iya. Kita cermati Zainuddin MZ ini kalau ceramah, wih, datang dari Iya. mana-mana. Tapi ada tetap saja perbedaannya dengan Salafi. Beda jauh. Hmm. Mereka datang berjubel-jubel. Tujuannya apa? Kalau ditanya, oh, penceramahnya siapa? Zainuddin MZ. Oh, saya senang, lucu. Nah, coba bayangkan tuh.
Bukan karena serat isinya gitu ya, Bukan tapi isinya. karena lucu gitu ya. Ya kalau Salafi kan begini. Siapa penceramahnya? Ustadz Firanda datang. Itu benar-benar ngaji. Hingga apa? Ada motivasi dari pengetahuan yang hari ini diterima dari Ustadz-Ustadz Salafi. Yang tadinya berpakaian sembarangan, besoknya berubah. Ini nggak usah jauh-jauh Ustadz. Ada Masjid Al-Fatah itu di Jakarta, Masjid Al-Fatah. Nah ini Al-Fatah ya. ya Al-Fatah di Kampung Melayu itu. Nah itu Masjid Salafi. Ini setiap bulan Ramadan menyediakan nasi itu. Tahu Ustadz yang datang ke sana? Itu para bajingan. Bajingan. Ya, Masya Sampai Allah, pada Masya Allah. akhirnya bajingan-bajingan tadi itu sadar. Nah, ketika sudah sadar, tengah malam kan kalau Salafi sholat qiyam Ramadan itu biasanya 1 juz 1 rakaat gitu di situ. Lah Ya, itu semua setuju. mereka-mereka yang tadi bajingan itu ikut salat, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Coba bukan makin berkurang tapi makin membludak yang datang itu di bulan Ramadan. Sampai akhir bulan Ramadan itu sampai ramai kemana-mana. Lah itu bedanya tarawihnya Salafi saja yang berdampak positif terhadap umat sekitarnya dengan tarawihnya non Salafi. Coba kalau non Salafi tarawih itu, lihat masjidnya sesudah 3 hari kemudian sepi itu. Sesudah 3 hari. Mulai berkurang terus ya. Ini bedanya Ustadz antara Salafi dengan bukan Salafi. Harusnya ini menjadi teladan gitu, jadi teladan seharusnya bagi seluruh umat Islam menjadi teladan. Tapi enggak, banyak umat Islam yang memilih yang tidak teladan, lebih senang kelucuannya gitu, menghiburnya dan sebagainya. Apalagi misalnya ada pengajian, kemudian ada mughaniyat, wah pas itu Ustadz. Jadi pas sudah ya. Jadi luar biasa. Jadi itulah, ini ada yang pertanyaan nih Ustaz, untuk Ustaz ini. Tadi sempat saya bilang kan salah satu salah besar 90% buku Salafi itu dari Muhammadiyah. Data dari mana itu katanya. Jadi ada kajian Islam bertanya seperti itu. Pertanyaan? Iya. Begini Ustaz, saya biar nanti. Ya, silakan. Nah, mana siapa yang bilang? Kajian Islam gitu. Jadi yang saya maksudkan siapa yang tanya? Kajian Islam namanya, kajian Islam beliau. Namanya kajian Islam. Paling bawah nomor 3. 90% pengikut Salafi itu dari Muhammadiyah. Data dari mana? Oke. Saya ini perlu jelaskan ya. Ya. Lah Muhammadiyah ini biar tahu lah, ini sejarah gitu ya. Tahun 89